Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Virgi Firmansyah, NIM 301230003 dari kelas C1.23, Program Studi Hukum Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, peran mahasiswa dalam melestarikan kebudayaan atau bahasa daerah. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Pada dasarnya, bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan dalam perdagangan di wilayah Nusantara. Proses kolonialisasi oleh Belanda dan pengaruh budaya asing seperti Arab, India, Tiongkok juga mempengaruhi perkembangan bahasa ini. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di wilayah perdagangan. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara orang-orang yang memiliki bahasa ibu atau bahasa asli yang berbeda. Selama masa penjajahan, terutama pada penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Melayu di Indonesia semakin meluas, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan dan pendidikan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengukuhkan status bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang dengan masukan dari berbagai dialek lokal dan juga bahasa daerah. Pendidikan formal juga berperan penting dalam penyebaran dan standarisasi bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional dan digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk media, pendidikan, dan juga pemerintahan. Itulah sejarah singkat bagaimana berkembangnya bahasa Indonesia di Indonesia. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia memiliki beberapa tujuan yang dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat individu. Tentu saja yang pertama yaitu komunikasi. Sebagaimana bahasa itu diciptakan adalah untuk berkomunikasi sesama manusia. Kemudian yang kedua, pekerjaan dan bisnis. Untuk membuka peluang dan karir bisnis di Indonesia. Memperluas jangkauan profesional dengan kemampuan berbahasa Indonesia. Tentu saja berbahasa Indonesia di sini sangat diperlukan karena untuk menjalin bisnis yang baik diperlukan berbahasa yang baik juga. Kemudian ketiga, pendidikan. Memungkinkan akses sumber daya akademis dan literatur Indonesia. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk belajar atau mengajar di institusi pendidikan di Indonesia. Kemudian tujuan yang keempat yaitu ketertarikan budaya, memahami dan menghargai warisan budaya, sastra dan seni Indonesia. Dan juga memungkinkan partisipasi dalam kegiatan budaya dan acara di Indonesia. Kemudian yang kelima, perjalanan dan pariwisata. Mempermudah perjalanan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Karena daerah-daerah di Indonesia belum tentu kita bisa menguasai semua bahasa daerah, jadi penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, hubungan antar bangsa. Membangun jembatan antar bangsa melalui pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat Indonesia. Memperkaya perspektif global dengan pemahaman tentang budaya yang beragam. Mungkin itulah tujuan dari mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu peran mahasiswa dalam melestarikan bahasa daerah. Ada beberapa cara yang bisa mahasiswa lakukan. Yang pertama, pengumpulan dan dokumentasi. Mahasiswa bisa melibatkan diri dalam pengumpulan dan dokumentasi bahasa daerah untuk mencegah kepunahan dan mempertahankan rekam jejak budaya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan mahasiswa yaitu penelitian linguistik. Melakukan penelitian linguistik untuk memahami struktur dan evolusi bahasa daerah. Juga mencatat variasi dialek dan kosakata khas yang mungkin terancam punah. Kemudian yang ketiga, pendidikan masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa daerah dan dampak kekayaan budaya yang dapat dihasilkannya. Kemudian yang keempat, penggunaan aktif. Mahasiswa bisa menjadi pelopor dalam menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi lisan dan tulisan. Menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sosial, seni, dan juga budaya. Kemudian yang kelima, pengembangan materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran yang mendukung pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah atau di masyarakat.
Yang keenam, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Mengambil bagian aktif dalam kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggunaan bahasa daerah, seperti upacara adat, festival, atau pertunjukan seni. Yang ketujuh, media sosial dan teknologi. Memanfaatkan media sosial dan juga teknologi untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, seperti membuat konten digital atau blog berbahasa daerah. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan komunitas lokal. Bekerja sama dengan komunitas lokal dalam upaya melestarikan bahasa daerah, termasuk juga dengan penduduk tua yang masih mempertahankan pengetahuan tradisionalnya. Melalui peran aktif mahasiswa, bahasa daerah dapat terus dihidupkan dan dilestarikan untuk menjaga keberagaman linguistik dan kekayaan budaya Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.